Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahimah. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Surat Al-Mudatsir ayat 38. Terus, Mila. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Surat Yasin ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya rabbi shalli alaihi wasallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Quran surat Al-Mudatsir ayat 38. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan sholat duha, kemudian tadarus Quran, dan diakhiri dengan ceramah agama Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa Bapak itu mengajar sudah puluhan tahun, sejak tahun 1995, masih lagi kuliah ya. Kamu sudah lahir belum? Tahun 95 sudah lahir belum? Bapak sudah mengajar sambil kuliah di Bandung. Sudah tahu watak-watak anak, berbagai macam watak anak, karakter anak Bapak sudah tahu. Ya. Kadang anak itu ada yang jujur perkataannya, perbuatannya. Kadang ada yang bohong. Contohnya bagaimana? Tidak sekolah, kirim WA, Pak, saya gak bisa sekolah dengan alasan sakit. Ya, Pak, saya gak bisa sekolah dengan alasan izin, ada keperluan. Ya, ada yang begitu. Ada yang bohong, ada yang benar, jujur, gitu ya. Nah makanya ini harus jadi perhatian buat kita sekalian ya. Aturan di sekolah, kalau kamu tidak bisa sekolah dikarenakan sakit, sekarang kan zamannya lain. Kalau dulu zaman Bapak harus kirim surat, ditulis sama orang tuanya dan ditanda tangan, di amplopan, kemudian dikirimkan ke sekolah. Kalau sekarang kan eranya lain, era digital ya, bisa pakai WhatsApp. Assalamualaikum Bapak Ibu yang saya hormati, dikarenakan anak saya yang bernama misalnya Arif tidak bisa sekolah karena kan sakit. WA itu berlaku, tapi cuman 1 hari kalau alasan sakit. Hari kedua kalau masih sakit harus disertai dengan surat keterangan dokter, harus ada, baik dari puskesmas ataupun dari dokter. Jadi itu aturannya. Kalau alasan sakit 1 hari boleh pemberitahuan via WA, hari keduanya
harus ada surat keterangan dari dokter. Begitu. Kalau masih sakit. Kalau izin ada keperluan sama keluarga cuman 1 hari, 1 kali sudah. Ya. Yang bahaya itu yang berdusta, yang berbohong. Ya, yang berbohong. Pura-pura sakit padahal tidak. Itu bahaya. Mau sakit beneran? Mau tidak? Kan kemarin Bapak tanya, kamu ridho tidak sekolah di sini? Ridho. Ikhlas tidak? Ikhlas. Ridho, ikhlas sekolah di sini. Kan gitu jawabannya, ridho, ikhlas. Kalau ridho, kalau ikhlas, maka kamu siap mengikuti peraturan sekolah. Ada aturannya sekolah itu. Jangankan sekolah, main bola saja ada aturannya, apalagi sekolah. Orang yang mainnya barbar dalam sepak bola itu kan di kartu kuning, kemudian di kartu merah dikeluarkan. Ya, batur menendang ke bola, ini nendang ke kaki, kan nggak boleh. Sekolah juga demikian, apalagi sekolah. Identik dengan disiplin, ya, identik dengan disiplin. Jangan berbohong. Barusan teman kamu Mahmud, ya, kirim pemberitahuan dari orang tuanya, disertai dengan foto. Ada fotonya bahwa anak ini memang benar-benar sakit, dan yang ngirim itu bukan Mahmud sendiri, tapi orang tuanya, keluarganya, walinya, gitu. Ada Mahmudnya dipoto lagi tidur, diselimut, kemudian dilihat mukanya memang sakit kelihatan, ya. Jadi jelas harus ada bukti fisiknya. Tidak boleh hanya WA. Kalau WA saja bisa dibohongi, tinggal ngetik, itu ya. Pura-pura sakit, selesai. Tapi kan Bapak tidak begitu. Kalau benar sakit, saya minta surat keterangan dari dokter. Diperiksa ke dokter. Dan saya mau tidak ke dokter, Pak, ke dukun. Jadi nggak ada surat keterangannya. Ngaco tuh kamu. Ke dokter. Biar diperiksa yang benar. Ya, tensinya diperiksa berapa, berat badannya diperiksa berapa, kan begitu. Yang tidak bisa diperiksa itu apanya? Dosanya. Dosa mah bisa diperiksa ke dokter. Nanti di yaumul akhir diperiksa oleh Allah dan para malaikatnya. Gitu ya. Nah, makanya seperti yang tadi dibacakan oleh teman kita Alfi, Quran surat Al-Mudaththir ayat 38. Jadi apa yang dilakukan oleh setiap manusia itu bakal menjadi saksi, bakal diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Itu ya. Itu bahayanya itu begitu. Jangankan ucapan, kalau ucapan itu terdengar oleh telinga, perbuatan terlihat oleh mata, hati saja menggerutu, sudah ada hukumannya dari Allah. Dalam hati misalnya kita berkata ketika ada orang lewat, ih itu tuh jelema nih parah gitu, parah sekali, udah nggak ganteng, udah nggak segala di dalam hati itu ngejelek-jelekin orang, itu ada perhitungannya. Allah tahu tidak ke dalam hati kita? Tahu. Baik kolbun atau hati yang menggerutu seperti itu, ataupun hati yang berkata-kata baik, di dalam hatinya itu baik,
selalu berzikir. Kalau itu tahu. Istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Kemudian tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Dalam hatinya itu begitu. Karena terbiasa dalam hatinya begitu, maka ketika kena musibah pun, sekecil apapun musibah tersebut, misalnya terantuk kakinya, dia akan berkata astagfirullah. Jadi bukan berucap kata-kata yang kotor. Makanya sekali lagi nandaku sekalian, kalau kamu tidak sekolah gitu ya, kasih tahu sekolah baik via WA ataupun tertulis pakai surat. Dan jangan pernah berbohong pura-pura sakit ya. Rugi kamu. Bagaimana kalau itu dimasukkan ke dalam doa? Jadi doa terus beneran sakit, mau tidak? Orang mau sehat, ini mau sakit. Ya. Jangan begitu. Jadi hati-hati dalam ucapan, hati-hati dalam perbuatan, bahkan hati-hati kepada hati kita. Makanya Bapak setiap hari kamu ajak sama Bapak, kamu semua diajak sama Bapak ke masjid. Sholat duha. Sholat duha itu sedekah kepada sendi-sendi kita yang jumlahnya kalau kita lihat kan dohirnya. Ya, seperti ini. Sendi peluru, sendi engsel gitu. Padahal sendi itu ada ratusan. Di dalam tubuh kita itu ada ratusan sendi. Kita sedekah kepada sendi-sendi kita dengan cara sholat duha, dengan cara sholat duha. 2 rakaat, cuma 2 rakaat. Lebih afdolnya berapa rakaat? 8 rakaat. Jadi 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam 8 rakaat. Itu ya. Kita sholat duha. Ridho tidak sholat duhanya? Ridho. Ngajinya ikhlas tidak? Ikhlas. Kalau kamu ridho ikhlas, insya Allah itu bakal jadi kebaikan kepada jiwa raga kamu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, keselamatan kepada kita sekalian. Kemudian memberikan perlindungan, memberikan kesehatan, memberikan rezeki yang berkah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.